Layanan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang dikelola BPJS Kesehatan telah menjadi tulang punggung sistem perlindungan kesehatan di Indonesia. Program ini bertujuan memberikan akses kesehatan lebih baik bagi masyarakat dengan prinsip gotong royong melalui pembayaran iuran. Namun di balik keberhasilannya, JKN juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya kenaikan iuran imbas dari defisit anggaran BPJS Kesehatan dan rendahnya tingkat kepatuhan peserta mandiri membayar iuran tepat waktu. Tentu saja defisit anggaran ini tak hanya mempengaruhi operasional, namun berdampak pada kelancaran layanan kesehatan, baik di rumah sakit, klinik maupun puskesmas. Salah satu dampak paling signifikan yakni potensi gagal bayar BPJS kepada fasilitas kesehatan yang sudah memberikan pelayanan kepada peserta. Ujung-ujungnya, fasilitas kesehatan akan kesulitan mengelola keuangan hingga terburuknya enggan menerima peserta JKN. Terkait permasalahan tersebut, pemerintah berencana memutihkan atau menghapus tunggakan iuran peserta BPJS Kesehatan. Rencana ini pertama kali diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi. Sedang dipelajari dulu, dihitung dulu. Berarti itu akan segera diproses benar pemutihan tunggakan BPJS. Ada rencana seperti itu, tapi mohon waktu karena itu kan pasti harus dihitung. Datanya juga harus diverifikasi, ya. Kemudian angka nominalnya juga harus dipertimbangkan kan. Mohon sabar menunggu. Rapat membahas penghapusan tunggakan iuran BPJS pun digelar. Hasilnya, pihak BPJS Kesehatan akan mengikuti perintah Presiden Prabowo untuk memutihkan tunggakan BPJS. Menurut Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Gufron Mukti, tunggakan yang akan dihapus adalah iuran yang sudah bertahun-tahun. Ia juga memastikan tidak akan ada masalah terkait penghapusan tunggakan. Saat ini nilai tunggakan BPJS Kesehatan mencapai 7,8 triliun rupiah dari jumlah peserta yang menunggak mencapai 23 juta orang. Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa akan menyiapkan dana 20 triliun rupiah untuk menghapus tunggakan iuran peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan mulai tahun depan. Purbaya menyebut anggaran itu sudah masuk dalam APBN 2026. Meski begitu, Purbaya meminta BPJS Kesehatan memperbaiki tata kelola pelaksanaan di lapangan dan menyoroti adanya pemborosan anggaran dari pengadaan alat kesehatan yang dinilai tidak efisien. Pak, katanya tunggakan sampai 10 triliun, apakah itu digunakan? Tadi minta dianggarkan berapa, 20 triliun, katanya sesuai dengan janji Presiden, itu udah dianggarkan kelihatannya. Tapi nanti didetailkan lebih ke depan. Ya begini, saya minta mereka untuk melakukan perbaikan pelaksanaannya di lapangan. Jadi yang bocor-bocor dibetulin, terus kalau dia bilang kalau ada keborosan beli alat yang nggak perlu diberesin aja, saya bilang nanti dianggarnya dibetulin di sana. Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti menjelaskan, penghapusan tunggakan hanya berlaku bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang tercatat dalam data tunggal sosial ekonomi nasional. Di pemutihan itu intinya bagaimana untuk orang yang sudah biasa pergi istilahnya pindah komponen. Dulunya itu katakanlah mandiri sendiri membayar lalu nunggak padahal dia sudah pindah ke PBI, penerima bantuan iuran, tapi masih punya tunggakan. Nah, atau dibayari oleh pemerintah daerah gitu, PPU Pemda istilahnya. Nah, itu masih punya tunggakan itu untuk dihapus gitu. Adapun anggaran pemutihan ini masih dalam penyusunan. Ali Gufron memastikan pemutihan tunggakan tidak akan mengganggu arus kas BPJS Kesehatan. Sebelumnya, wacana kenaikan iuran BPJS Kesehatan secara bertahap pada 2026 sempat mencuat. Namun Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menegaskan, pemerintah tidak akan mengutak-atik besaran tarif BPJS Kesehatan sebelum pertumbuhan ekonomi mampu menembus di atas level 6%.
Dengan demikian, besaran iuran saat ini belum ada perubahan, alias masih menyesuaikan dengan skema sebelumnya. Rencana kenaikan iuran muncul dengan berbagai pertimbangan. Salah satunya menjaga keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional, mengimbangi kenaikan inflasi atas biaya kesehatan, dan memperluas bantuan bagi masyarakat kurang mampu. Rupanya dibanding menaikkan iuran, pemerintah lebih memilih pendekatan komprehensif dengan membenahi sistem BPJS Kesehatan. Kali ini sistem rujukan yang dinilai berbelit akan dipersingkat. Nantinya sistem rujukan bagi pasien BPJS Kesehatan menjadi sesuai kompetensi layanan yang dibutuhkan pasien. Aturan baru ini bertujuan agar pasien tidak perlu bolak-balik antar rumah sakit untuk mendapatkan penanganan. Tak hanya itu, sistem ini juga diharapkan bisa memangkas biaya BPJS Kesehatan. Nah, karena nanti kita nggak akan membagi tipe A, tipe B, tipe C, tipe D, tapi kita akan bagi berdasarkan kompetensinya. Harusnya lebih sedikit karena BPJS bayarnya langsung ke rumah sakit terakhir kan, nggak usah ke 3 kali rumah sakit. Saat ini BPJS Kesehatan menggunakan sistem rujukan berjenjang. Pasien BPJS mendapatkan rujukan dari Puskesmas atau Vaskes 1, kemudian dilanjutkan ke rumah sakit tingkat madya. Dari rumah sakit ini, bila alat tidak tersedia, pasien akan mendapatkan surat rujukan ke rumah sakit tingkat utama. Nantinya dari rumah sakit ini, bila dibutuhkan akan mendapatkan surat rujukan ke tingkat berikutnya, yakni rumah sakit paripurna. Dalam sistem yang baru, pasien BPJS cukup mengantongi surat rujukan dari Puskesmas atau Vaskes 1. Nantinya dari pengecekan awal akan langsung diarahkan ke rumah sakit sesuai kebutuhan penyakitnya. Terobosan tersebut diharapkan menjadi salah satu stimulus positif, mendorong peningkatan kepatuhan peserta membayar iuran BPJS Kesehatan. Pasalnya, sumber pendapatan utama BPJS Kesehatan adalah iuran yang dibayarkan peserta, baik yang mandiri maupun yang menerima bantuan dari pemerintah atau PBI. Jika langkah-langkah seperti ini dapat dilaksanakan dengan baik, diharapkan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN dapat terus memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Indonesia, sekaligus memastikan keberlanjutan program ini di masa depan. Diakui atau tidak, BPJS Kesehatan menjadi andalan utama masyarakat Indonesia karena memberikan akses layanan kesehatan yang terjangkau, komprehensif dan merata, melindungi dari biaya medis tinggi, serta membantu mewujudkan keadilan sosial.